Cek cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau pakai suara ini bisa masuk bagus nggak? Agak berisik, Pak, suaranya. Kayak ada dengungnya. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Waalaikumsalam. Udah ada 33 partisipan di tempatnya cek. Yuk bareng-bareng yuk, ajakin teman-temannya di grup yang belum bergabung, bisa untuk segera bergabung.
Sahlan untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum bergabung boleh di grup ya. Karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Yuk, boleh ajakin teman-temannya yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, kan karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang tidak hanya mengenal namanya, tetapi juga umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, juga termasuk umatnya yang kelak diberi syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fathia Nurhayati sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya sesi acara pembukaan seminar kemuslimahan dengan tema kontribusi dan peran penting muslimah di era digital. Berikut susunan acara pembukaan seminar kemuslimahan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara seminar kemuslimahan pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ega Putrina. Kepada Saudari Ega Putrina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa atul yatama amwalahum la tatabaddalu tatabdil wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama falakum imasna wa sulata wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim.
Diucapkan terima kasih kepada Saudari Ega Putrina yang telah bertilawah Al-Quran. Semoga semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapat pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum IKAM Ringsewu periode 2020-2021 yang sekaligus akan membuka acara seminar kemuslimahan pada pagi hari ini. Kepada Saudari Rini Andika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad di Samping Sewu. Saya ucapkan barakallah telah berkenan untuk mendaftar dan menghadiri acara ini gitu. Dari banyaknya peserta, ini terdiri dari beberapa golongan, ada peserta reguler dan ada peserta dari delegasi. Untuk peserta dari delegasi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sebagai media partner di Kampung Sewu. Dan kepada peserta reguler, saya ucapkan terima kasih dan selamat karena seminar ini mampu membuka pikiran teman-teman akan pentingnya kontribusi dan peran penting muslimah di era digital. Kali ini IKAM Pringsewu mengangkat tema kontribusi dan peran penting muslimah di era digital gitu. Tema yang kami pilih tidak sembarangan gitu. Kami membuka kamera sebagai salah satu hati kita untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Salam kenal dari saya. Salam mohon mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan mengikuti dengan baik dan silakan untuk mengikuti sesuai peraturan bisa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waketum tolong dibuka dulu Bu secara resminya seminar ini. Oke, baik. Mungkin
dan diberikan kelancaran Allah. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kali ini akan dipimpin oleh Saudari Kajul Firda Calia. Kepada Saudari Kajul Firda Calia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan fi mahul kafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa salna antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan pada keluarga kami serta kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau berikan rezeki luas dan agar Engkau berikan rezeki amanah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi yang menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah saatnya kita di penghujung acara pembukaan seminar kemuslimahan dengan tema kontribusi dan peran penting muslimah di era digital. Saya selaku pembawa acara, apabila kata-kata dan tindakan saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita pada pagi hari ini, seminar kemuslimahan dengan tema kontribusi dan peran penting muslimah di era digital bersama Teh Farah Konita yang akan dipandu oleh moderator kita yang tak kalah luar biasa. Sebelum saya serahkan sesi ini kepada moderator, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV moderator. Pengalaman founder Kampus Solihah, owner of Cais Dimsum Goreng, writers of Dakwah Writers Group,
Tim of Markas Produktif, Volunteer Pojok Anak Soleh, Volunteer of Obor Islam, Volunteer of Kamus Sare, Admin of Kajian Online Muslimah, TPK Teacher, Sutradara of Classic Silver, pembicara seminar dan kajian online nasional. Dengan riwayat pendidikan SD Negeri 4 Yogyakarta, SMP Negeri 1 Gading Rejo, SMA Negeri 2 Indonesia, alumni BM Lampung 2018. Dengan skill membaca, pembicara, mendongeng, membaca puisi, berbisnis, menghafal Al-Quran, berorganisasi, konselor, dan menjadi guru. Beliau juga merupakan penulis dari buku antologi cerpen Vessel of Love, Surga Pilihanku, Daiman, Siapa Jodohku, Cahaya Intan Murni, Facebook Cahaya Intan Murni, email cahayaintan154@gmail.com. Kita sambut moderator yang luar biasa sekali, Cahaya Intan Murni. Pada saudari Cahaya Intan Murni dipersilakan untuk dapat mengambil sesi. Biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya, saya ingin mendengarkan semangat teman-teman. Mohon ketika saya mengucapkan salam, teman-teman boleh membuka mic-nya ya, oke? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di weekend ya, hari Ahad yang luar biasa. Insya Allah semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat tanpa suatu apapun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh bergabung di tengah kita, juga kepada pengurus IKAM, panitia dan teman-teman. Saya ucapkan ahlan wa sahlan dalam acara kita pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Cahaya Intan Murni, tadi sudah dikenalkannya oleh MC. Boleh teman-teman manggil saya Cai, seperti itu ya. Sebelumnya, saya ingin membacakan dulu tata tertib dari seminar Muslimahat Kampung Sewu dengan tema kontribusi dan peran penting muslimah di era digital. Yang pertama, peserta diperkenankan masuk ke 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 8.45. Kita sudah mulai ya acaranya. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk mengisi presensi pada link yang akan dibagikan di kolom room saat acara berlangsung. Nanti boleh dicek ya, kita ada absen, buat teman-teman langsung isi absennya. Dan yang ketiga, seluruh peserta diwajibkan menghidupkan kamera. Bagi teman-teman yang tidak menghidupkan kamera, dimohon untuk konfirmasi kepada panitia. Teman-teman bagi yang diikuti acara dari awal sampai akhir. Untuk itu ketentuannya akan dibacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan adakan door prize, buku hidup 1 kali karyanya Teh Para Wanita. Syarat-syaratnya adalah peserta wajib mengikuti agenda dari awal sampai selesai. Peserta membuat resume materi, boleh desain atau ditulis tangan, sekreatif mungkin, kemudian diupload di story IG
dan menandai akun Instagram Imsewu dan Instagramnya Teh Farkonita. Nanti rules-nya atau peraturannya akan kami share juga di grup Minat Muslimahan ya teman-teman. Dan pengumumannya tanggal 9 Juli, uploadnya tanggal 6 Juli dari Juni maksud kami pukul 12.00 sampai dengan 7 Juli pukul 21.00. Maaf, maksud kami dengan waktu nanti akan di-share ya di grup ya. Baik, langsung saja karena kita sudah berada di tengah-tengah kita, maka saya akan membaca akun 1994, pendidikannya S1 Jurnalistik dari Vkom Unpad tahun 2012. Karyanya ada buku Seni Tinggal di Bumi, buku antologi tahun 2018, lalu ada Nyala Semesta yang bergenre novel tahun 2021. Ini tentang Palestina ya, Masya Allah luar biasa. Dan juga ada podcast Cinta Lewat Cerita. Oke, tanpa berlama-lama pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Teh Konit. Langsung saja kepada Teh Farkonita, kami silahkan. Oke, terima kasih Teh Cahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslimah semuanya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya, sebuah kesempatan yang luar biasa. Hari ini Allah kumpulkan kita di sini, para muslimah yang luar biasa, para muslimah yang berusaha ya, berjuang menjaga ketaatannya, menjaga keimanannya di tengah kondisi zaman yang luar biasa penuh dengan fitnah dan cobaan. Gitu. Alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk sama-sama menjadi seorang muslimah yang tahu perannya, gitu, yang bisa berkontribusi untuk lingkungan, bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas nikmatnya, terutama nikmat paling krusial ya, nikmat keimanan. Hari ini masih Allah izinkan kita untuk bisa beribadah, untuk bisa kumpul di tengah-tengah majelis ilmu, untuk bisa membersamai orang-orang soleh. Maka itu adalah nikmat yang paling besar yang kita miliki. Nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Gitu ya, bahkan nikmat keimanan, kalau Allah bilang di surat Ali Imran ayat 91, kalau nanti orang-orang di akhirat nanti yang tidak memiliki nikmat iman, kemudian meminta nikmat tersebut, kata Allah, hari ini kalau kamu membeli dengan emas sepenuh bumi, bahkan lebih besar dari itu, maka kamu tidak akan pernah bisa membeli nikmat keimanan. Gitu. Jadi Masya Allah, Allah itu menilai keimanan yang hari ini kita genggam, insya Allah, itu nilainya lebih besar daripada emas sepenuh bumi. Kebayang ya, sekaya apa kita hari ini. Dan itu lebih besar lagi. Gitu, maka tidak ada kata yang lebih pantas kita haturkan ya, kita ucapkan daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan amal-amal soleh. Gitu. Kemudian sholawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita, para muslimah yang ada di sini, semuanya bisa menjadi bisa ikut dalam barisannya Rasulullah kelak nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Masya Allah teman-teman, kita mulai ya pembahasannya. Teteh izin untuk share screen. Boleh dibantu sama panitia untuk dijadikan co-host karena belum bisa share screen. Ya, sambil menunggu panitia, insya Allah teman-teman kita bakal membahas tentang kontribusi dan peran muslimah di era digital. Gitu. Apa sih sebenarnya peran kita? Gitu. Harusnya menjadi pertanyaan kita ya. Gitu. Dan alangkah luar biasanya kalau hari ini kita sudah bisa berpikir tentang ini, kontribusi dan peran. Gitu. Karena
sedikit orang yang mau memilih biar nanti bisa punya banyak uang dan seterusnya. Tapi Masya Allah hari ini teman-teman semuanya kita bahas tentang kontribusi orang lain, gitu ya, peran kita dan apa yang bisa kita lakukan. Itu sebelumnya ngomongin era digital, gitu ya, berarti kita ngomongin sebuah zaman, kita ngomongin sebuah masa. Itu sebenarnya apa sih perbedaan era digital sama era-era sebelumnya? Gitu, ini ada sebuah potret dari masalah perempuan. Gambaran yang paling besar itu adalah gambar ada banyak perempuan di zaman Romawi kuno. Gitu ya, ketika dulu perempuan itu dipertontonkan, diperjualbelikan, kemudian dieksploitasi keindahan tubuhnya. Ya bisa dilihat ya gambarnya bagaimana ada seorang perempuan diperlihatkan di hadapan puluhan laki-laki, gitu ya, kemudian bisa diperjualbelikan, bisa diapain lah, bisa dijadikan budak seks dan seterusnya. Terus di belakangnya ada jajaran perempuan-perempuan lain yang juga secara looks itu dibuat cantik dan seterusnya. Karena sebelum adanya Al-Quran. Gitu. Pertanyaannya, hari ini seperti apa potret perempuan? Kalau kita lihat di gambar yang kecil ya, yang di sebelah kanan, perempuan di era digital, padahal hari ini Al-Quran sudah turun, Islam sudah turun, itu sama aja. Gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang bahkan dengan sukarela memamerkan bisa mendapatkan komentar-komentar yang menunjukkan apresiasi atau likes atau viewers dan seterusnya. Gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat sama-sama aja. Perbedaannya adalah kalau yang dulu di era Romawi langsung gitu ya. Sekarang kalau di era digital ada perantaranya. Gitu, ada perantaranya apakah pakai HP, apakah pakai laptop, pakai media sosial dan seterusnya. Gitu. Bahkan hari ini kalau kita bandingkan berarti eksploitasi perempuan gitu atau perempuan yang dengan sengaja memamerkan keindahan tubuhnya gitu, dipertontonkan sama nggak hanya puluhan, kita nggak tahu ujungnya kemana, itu terjadi secara masif gitu. Maka alangkah bahayanya hari ini ketika perempuan-perempuan emang sangat menyeramkan. Gak hanya perempuan yang belum pakai kerudung, perempuan yang udah pakai kerudung pun sama aja, sama-sama menampilkan kecantikannya, gitu. Sama-sama juga joget-joget atau menampilkan sedang berpacaran, sedang berzina, hal-hal yang seperti itu sekarang jadi sesuatu yang umum. Gitu. Ini adalah masalah yang harus kita sadari sama-sama. Kalau hari ini, misalnya teman-teman yang ada di sini merasa, kalau aku nggak kayak gitu, aku nggak menampilkan, nggak mengeksploitasi tubuh aku di media sosial dan seterusnya, maka alhamdulillah menutup mata. Ketika hari ini kita lihat trennya kayak gitu, tren yang trending di Twitter, yang trending di YouTube, hal-hal yang mempertontonkan aurat perempuan dan seterusnya, maka itu salah satu yang jadi masalah kita sama-sama. Gitu, karena yang namanya masalah nggak satu orang ya, masalah misalnya ada jutaan ini anak-anak yang terambil masa kecilnya gitu karena dengan mudah mengakses handphone, mengakses gadget tanpa dia paham, tanpa dia sadar apa sih bahayanya. Gitu. Ini juga jadi masalah gitu atau adiksi ya. Media sosial menimbulkan adiksi ketika hari ini kita tidak mampu mengontrol bagaimana penggunaan media sosial kita.
gitu. Sampai akhirnya menimbulkan ada yang sampai insecure, ada yang sampai overthinking, gitu. Ada yang akhirnya jadi nggak bisa lepas baca Al-Quran cuma 10 menit, cuma 15 menit, dan seterusnya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan kita di era digital. Akhirnya apa? Akhirnya adalah ini, perempuan itu, dia punya pengaruh yang sangat besar buat dunia. Gitu. Jadi hati-hati dengan perempuan. Kita itu punya butterfly effect. Kita punya daya penghancur ketika tidak menjadi perempuan secara baik. Gitu. Ketika tidak menjalankan peran sebagai perempuan seperti apa yang diperintahkan sama Allah. Tahu ya, ada efek yang namanya butterfly effect, satu kepakan kupu-kupu itu bisa menimbulkan angin tornado di benua lainnya. Gitu, sama perempuan tuh juga punya efek yang seperti itu. Ketika ada satu perempuan yang dia tidak mengikuti kaidah-kaidah yang Allah perintahkan, maka dia bisa menciptakan kehancuran. Gitu. Bahkan contoh ya, misalnya ada satu perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya, kemudian dia berzina dengan seorang laki-laki, katakanlah, kemudian ternyata lelaki itu sudah punya keluarga, itu akhirnya menimbulkan kehancuran pertama adalah bikin laki-laki berzina. Kehancuran kedua adalah bikin laki-laki dan istrinya bercerai. Kehancuran ketiga, anaknya akhirnya jadi kehilangan sosok kedua orang tuanya. Akhirnya jadi apakah jadi terjerumus ke gitu. Akhirnya kalau ada orang yang ngingetin ya, misalnya ada muslimah yang ngingetin untuk menutup aurat, akhirnya itu jadi kena gitu. Ngapain lo ngurus-ngurusin aurat orang? Dan seterusnya. Akhirnya orang jadi merasa bebas untuk berpakaian seperti apapun. Itu bahkan akhirnya orang merasa bebas untuk mengekspresikan gendernya. Kalau dia laki-laki, dia boleh merasa menjadi perempuan. Gitu. Dia boleh merasa menjadi laki-laki. Gitu. Dia boleh merasa menjadi laki-laki dan perempuan ya, apapun boleh, terserah karena my body is mine. Nah, ini akhirnya menghancurkan juga tadi tatanan keluarga, tatanan hidup bermasyarakat gitu, dan muslimahnya itu sendiri. Gitu. Jadi ironi, sebuah gerakan yang katanya memberdayakan perempuan tapi ternyata malah menghancurkan. Itu bahkan kalau di peradaban barat sana itu udah makin aneh-aneh ya. Kalau sampai di negara-negara yang melegalkan LGBT, melegalkan perkawinan sejenis, itu udah semakin aneh lagi tatanan masyarakatnya. Sampai ada pekerjaan yang namanya surrogate mother. Seorang ibu yang menyewakan rahimnya. Nggak kebayang ya. Yang namanya ibu itu, setiap ibu itu pasti sayang sama anak yang ada dalam kandungannya. Gitu. Jadi bagaimana mungkin ada seorang ibu yang menyewakan rahimnya, kemudian kalau anaknya sudah lahir, kemudian diberikan kepada mata pencaharian, ya. Ibu ini dia punya punya ikatan emosional sama anak yang ada dalam kandungannya, ya, emang udah pasti ya. Itu walaupun tadi karena dia harus profesional, karena dia sedang dalam pekerjaan, maka dia harus memberikan bayinya, gitu. Kebayang ya. Dan dia punya suami anyway. Kebayang gimana jadi suami yang istrinya mengandung tapi bukan dari bibit suaminya, gitu. Inilah yang akhirnya jadi kacau, jadi bingung nasabnya siapa, ini jadi anaknya siapa, dan seterusnya. Gitu. Ada juga kalau laki-laki namanya bank sperma. Satu orang laki-laki akhirnya bisa punya 100 anak karena spermanya bisa disebar kemanapun. Hal-hal yang seperti inilah yang akhirnya terjadi ketika tadi nilai-nilai dalam Islam, nilai-nilai dalam Al-Quran tidak ditegakkan, tidak dijalankan sama pengikut-pengikutnya. Next. Bentar ya, kenapa dia tidak mau next? Oh, ini dia. Terus ini juga ya, propaganda. Propaganda juga sangat berperan, apalagi sekarang di era digital.
gitu ya. Orang-orang di era digital ada penelitiannya kalau kita generasi M, generasi Z itu adalah orang-orang yang sukanya jalan pintas, nggak suka membaca sesuatu referensi dari yang panjang-panjang, dari buku yang tebal dan seterusnya. Kenapa? Karena kita itu lahir dan besar di era digital. Era digital itu semuanya gampang, semuanya praktis ya nggak? Ada sekarang aplikasi kalau kita mau makan tinggal pencet-pencet datang ya. Mau film tinggal ngelihat internet ada dan seterusnya. Nah, ini juga yang akhirnya jadi jadi hal-hal yang merasuki pikiran-pikiran perempuan saat ini, gitu, yaitu propaganda. Gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini yang menguasai digital itu adalah orang-orang gini ya, tertutup, kemudian menunduk dan seterusnya. Ini akhirnya membuat para muslimah jadi malu dengan identitasnya sebagai muslimah. Kayaknya ngerasa kalau pakaian muslimah tuh jadi nggak keren. Kayaknya ngerasa kalau jilbabnya panjang tuh jadi kayak ibu-ibu, kayak karung goni, hal-hal yang kayak gitu. Itu yang banyak dirasakan sama para muslimah saat ini, sehingga mereka untuk bisa mengikuti apa yang dalam Al-Quran aja, mereka tuh tidak percaya diri. Gitu. Ini adalah tantangan juga ya buat muslimah di zaman saat sekarang. Gitu. Kemudian sebenarnya apa sih peran perempuan dalam Islam? Ya, ini jadi pertanyaan kita sama-sama. Ketika tadi kita sudah dipenuhi referensi kita dengan peran-peran perempuan yang macam-macam gitu ya. Sekarang kita kembali ke Al-Qur'an. Kita kembali ke pedoman hidup kita, sebenarnya peran perempuan dalam Islam itu apa? Gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan? Gitu. Ternyata teman-teman peran perempuan itu ada 4. Sebagai anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai cahaya di masyarakat. Gitu. Ini sudah dicontohkan sama para pendahulu kita dengan sangat luar biasa bagaimana seorang perempuan punya keempat peran ini. Gitu. Jadi inilah peran kita. Gitu. Gimana caranya sebagai seorang anak kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Gitu. Menjadi anak yang nantinya bisa membawa orang tua kita ke surga. Ketika menjadi seorang ibu, bagaimana kita menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh. Gitu, bisa menciptakan generasi Qur'ani. Ketika menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang istri yang bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, menjadi istri yang menjadi pendukung bagi suaminya dalam kebaikan. Gitu, dan menjadi cahaya di masyarakat. Gitu tadi ya, kalau ngomongin kontribusi, gitu, maka muslimah bukan berarti diem doang di rumah ya nggak ada kontribusinya apapun, tapi bisa menjadi cahaya di masyarakat. Gimana dia tetap menjalankan dengan pribadinya sebagai seorang muslimah, batasan-batasannya tetap dijaga, tapi tetap bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Gitu. Kemudian ini juga yang harus kita pahami sama-sama, bahwa tidak ada yang bisa memuliakan perempuan melebihi Al-Quran. Jadi Masya Allah ya, tadi kalau kita lihat gimana menyeramkannya hari ini perempuan yang dengan kesadaran sendiri memamerkan keindahan tubuhnya, itu agar kita mudah dikenali dan agar kita tidak mudah diganggu. Itu juga sebagai kemuliaan dan kehormatan kita.
Dengan kita menutup aurat, gitu ya, kita menjaga pikiran orang-orang untuk tidak menilai kita dari keindahan fisik. Gitu. Beda ya ketika ada dua orang perempuan, ratu pasti hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang kita dalam Islam muslimah, tapi cuma orang-orang tertentu doang, cuma keluarganya gitu, cuma suaminya yang boleh salaman, yang boleh melihat kecantikannya. Gitu. Ini akhirnya yang membuat laki-laki tersebut mendapatkan hikmah yang luar biasa kemudian masuk Islam ya. Ini bagaimana Al-Qur'an memuliakan kita. Gitu. Ini dalilnya ya, ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Gitu ya, perintahnya kepada Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, dan karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Ada juga di Al-Ahzab ayat 32 sampai 34. Ini luar biasa ya. Ini adalah ayat yang turun ketika istri-istri Nabi itu meminta harta kepada Rasulullah. Gitu. Sebenarnya wajar ya kalau seorang istri minta misalnya minta mesin cuci atau minta pembantu untuk memudahkan urusan-urusannya. Gitu. Tapi ketika para istrinya Rasulullah itu meminta harta gitu ya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Gitu. Kalian semua bukanlah seperti wanita yang lain. Gitu. Jadi justru langsung lebih diperketat aturan-aturannya sama Allah. Gitu ya. Jika kalian bertakwa, oleh karena itu janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Gitu. Turun perintah seorang perempuan ya, seorang istri-istri Nabi itu nggak boleh ketika berbicara kepada yang non muhrim kata-katanya dihalus-haluskan gitu, dibuat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Gitu. Jadi ketika di rumah apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah buat kita belajar, gitu ya, belajar dari ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi kalian. Gitu. Mungkin ada yang bertanya ya, ini ayatnya buat istri-istri Nabi, bukan buat kita dong, gitu. Tapi percayalah apapun yang diabadikan dalam Al-Quran pasti ada hikmahnya buat kita. Gitu. Maka kita Rasulullah untuk juga bisa meraih takwa. Gitu. Mungkin kita ingat ya ketika ada seorang juru bicaranya para muslimah itu datang kepada Rasulullah kemudian mengadukan Sofiyah waktu itu bilang seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para laki-laki mereka bisa pergi ke medan perang. Mereka bisa berjihad kemudian syahid mendapatkan mendidik rumah, menjaga rumah. Hal yang berfaedah, gitu. Nggak kayak kita kalau protes hal-hal yang nggak penting. Gitu. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya seorang muslimah itu jihadnya ada di dalam rumah. Ketika seorang perempuan bisa mendidik anak